Agar usulan pengajuan Dakfisik Pendidikan terpenuhi, sejumlah data dan dokumen pendukung harus dipersiapkan. Data-data dan dokumen tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Pada tahap perencanaan di daerah, berikut sejumlah data dan dokumen yang harus dipersiapkan. Data yang harus disiapkan sekolah adalah perbaharuan Dapodik, jumlah tingkat kerusakan bangunan, jumlah kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, kepastian kesiapan lahan, dan hitungan rancangan anggaran belanja atau RAB dan unit cost. Adapun pada proses perencanaan di tingkat pemerintah pusat, Kemdikbud melalui Direktorat SMA harus menyiapkan dokumen instrumen penilaian Dakfisik. Kemudian tim teknis Kemdikbud harus menyiapkan dokumen petunjuk teknis dan petunjuk operasional Dakfisik. Setelah itu, tim teknis Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan dokumen rencana kerja Dakfisik. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan dokumen usulan Dakfisik untuk kemudian diinput ke aplikasi Krisna. Pada tahap ini, sejumlah dokumen persyaratan yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut. Pertama, Kemdikbud harus menyiapkan dokumen keputusan Menteri mengenai sekolah penerima Dakfisik tahun 2020. Kemudian, Direktorat Teknis Kemdikbud harus menyiapkan petunjuk teknis dan petunjuk operasional. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan dokumen persyaratan berupa dokumen kontrak penyaluran tahap 1 yang berisi Perda APBD, laporan realisasi dan capaian output tahun anggaran atau triwulan sebelumnya, rencana kegiatan yang disetujui KL, kontrak kegiatan, tinjauan laporan realisasi, dan tagging foto koordinat. Pada proses penyaluran anggaran Dakfisik tahap 2, pihak sekolah harus menyiapkan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pembangunan prasarana dan laporan tentang progres pelaksanaan pembangunan sesuai dengan MOU yang disepakati. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran tahap 2 berupa laporan realisasi tahap sebelumnya sebesar 75% dari anggaran yang diterima, tagging foto koordinat, tinjauan laporan realisasi dan output oleh APIP. Pada proses penyaluran anggaran Dakfisik tahap 3, pihak sekolah harus menyampaikan laporan realisasi perkembangan pelaksanaan pembangunan prasarana dan laporan dokumen progres pelaksanaan pembangunan sesuai dengan MOU yang disepakati. Selanjutnya, Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran tahap 3 yang berisi laporan realisasi tahap sebelumnya sebesar 90% dari anggaran yang diterima, output bangunan sebesar 70%, laporan kebutuhan dana tahap 3, tagging foto koordinat, tinjauan laporan dan output oleh APIP. Pada proses pelaporan, sejumlah dokumen dan data yang harus dilaporkan adalah sebagai berikut. Pertama, Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan atau P2S harus menyiapkan dokumen yang berupa laporan secara pekanan, bulanan, dan setiap tahapannya. Laporan berupa berkas terkait pekerjaan, catatan perkembangan dan foto kemajuan pekerjaan, bukti penerimaan dan pengeluaran, dan laporan yang disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan, dalam hal ini adalah Kepala Sekolah. Kedua, Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala Sekolah harus menyiapkan dokumen tentang prestasi perkembangan atau hasil pekerjaan dan penggunaan dana kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Ketiga, Dinas Pendidikan Provinsi harus menyiapkan sejumlah dokumen yang ditujukan untuk laporan kepada Kemdikbud secara daring melalui laman simdak.kemdikbud.go.id, laporan kepada Kemenku melalui Omspan, dan laporan berupa output kegiatan, laporan keuangan, dan foto kemajuan pekerjaan.